Ya, bagian ketiga, isti'la lawan sifat istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ini dibaca tebal. Hurufnya, huruf istilah berjumlah 7 yang tergabung dalam kalimat khussa dhaghtin kil. Khussa dhaghtin kil. Itu huruf kha, shad, bod, ghain, kemudian qa, qaf sama dha. Ini huruf istilah jumlahnya 7. Adapun lawannya istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Ya, kalau istilah naiknya suaranya ke langit-langit, ya, naiknya suara ke langit-langit mulut maksudnya. Adapun istifal lawannya berarti tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ini dibaca tipis. Berarti hurufnya selain huruf istifal berapa jumlahnya? 21. Ya, kalau jumlahnya huruf jaiyah 8, kalau yang masuk istilah 7, maka yang masuk istifal yang dibaca tipis 21 jumlahnya. Yang di Royal tadi, Mujibul mana? Ada. Oke, kita praktik ya dalam penyebutan huruf-huruf isti'la. Ikuti kha, khi, khu, akh, ikh, akhu, ikhi, ukhu. Kemudian so, si, su, as, yasli, usu. Supaya kita tidak lupa, kita mau jelasin sedikit tentang makhrajnya. Di mana kok? Makhrajnya kok di mana? Tengah. Tenggorokan bagian tengah. Kalau sod? Ujung lidah. Nah, ikutnya bo, boi, bu, el. Di mana makhrajnya? Sisi lidah. Ya. Sisi lidah kanan atau kiri atau dua-duanya menempel dengan geraham atas. Ya, dengan gigi geraham atas. Ya, sekalipun kita sudah mempelajari makhraj huruf, ini untuk murojaah supaya tidak kita lupakan. Ikutnya gha, ri, gu, el. Di mana makhrajnya? Tenggorokan bagian atas. Go dengan kho sama. Iya, sama. Dari tengah. Cocok? Cocok. Enggak. Tidak cocok. Go sama kho memang satu makhrajnya, tapi bagian mana? Bagian atas. Ya, kalau yang tengah itu ha dengan ain. Berikutnya po, poi, pu, alto. Di mana ini? Ujung lidah. Tepatnya di mana lembelnya? Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi di atas. Ko, qi, pu, alto. Di mana makhrajnya? Ya, pangkal lidah. Ya, pangkal lidah yang berdekatan dengan huruf kaf menempel pada langit-langit lunak atas. Wo, vi, bu, el. Di mana? Ujung lidah. Tepatnya di mana? Tepatnya? Tepatnya. Kan ini temannya 3. Zal, sa, wo. Jadi ujung lidah memang tepatnya di mana di ujung lidahnya? Bersandar di mana? Kalau kita katakan gigi seri masih umum, belum jelas. Ya, kalau ujung lidah ditempel dengan ujungnya gigi seri. Tepatnya di situ. Nah, ketujuh huruf ini, maka huruf ini dibaca tebal dalam posisi apapun. Ya, dalam posisi apa dibaca tebal, harakat apapun dibaca tebal. Cuma ada beberapa huruf yang ketika kasroh ketebalannya turun derajatnya. Ada 3 huruf di sini, yaitu huruf kha, kemudian ghain dengan qaf. Ketika huruf ini berharakat kasroh, maka ketebalannya bukan tidak jadi tebal ya, bukan berubah menjadi tipis, tidak.
tapi ketebalannya derajatnya turun. Ya, kho ketika kasroh khi, go ri, ko qi, cukup segitu. Adapun yang lain dia memiliki sifat idbaq, nanti akan kita pelajari atau berikutnya. So, si. Kalau kho tidak boleh kita baca hui. Ko nggak boleh kita baca tui, enggak. Karena apa? Karena dia sekedar istilah saja, tebal. Caranya bagaimana mendapatkan pangkal lidah kita naik ke langit-langit? Cara menebalkan huruf yang ini, yang 7 ini adalah dengan cara mengangkatnya, terangkatnya naik pangkal lidah ke langit-langit, sehingga suara menjadi tebal. Jelas ya? Cara mengangkatnya, cara menebalkannya bagaimana? Pangkal lidahnya. Ini kita punya logik perumpamaan contoh ya. Ini ujung lidah, ini pangkalnya. Jadi pangkalnya ini naik ke langit-langit, ujungnya tetap keluar. Posisi begini, cekung. Ya, caranya begini, lidahnya naik ke langit-langit sehingga suaranya menjadi tebal. Ketujuh huruf ini baca tebal semuanya. Nanti ada perinciannya, 3 huruf yang saya sebutkan tadi, seperti kho, kemudian ghoin sama kof, itu ketika dia harokat kasroh, maka ketebalannya derajatnya turun. Tidak, bukan tipis ya, tapi tidak terlalu tebal, ketebalannya turun. Adapun sisanya yang 4 itu berarti dia tetap tebal. Hafal ya? Kemudian dalam membaca huruf yang tebal ini, yang 7 ini, jangan ada huruf-huruf yang dibaca monyong. Sebagian kita membaca huruf ketebal itu dibarengi monyong. So, do, ho, tidak ada. Karena ketujuh huruf ini tidak ada hubungannya dengan bibir. Tidak ada huruf bibir di sini. Huruf syafatan tidak ada di sini. Ya, kho bukan dari bibir, dari lidah. Ya, dari tenggorokan. Kemudian sod dari lidah juga, bagian ujung. Kalau dot dari sisi. Tidak ada huruf-huruf yang dari bibir, tidak ada. Maka dari itu tidak boleh memonyongkan huruf-huruf isti'la ini. Ketika fathah ya, saya maksud ya. Dalam arti ini tidak boleh monyong ketika fathah. Kalau dhamma harus dimonyongkan. Yang su harus monyong. Tapi ketika fathah tidak boleh ho, so, do, go, tidak ada ya. Atau to. Biasanya sebagian kita memonyongkan. Kenapa dimonyongkan? Supaya tebal, Ustaz. Tidak menebalkan bukan dengan cara memonyongkan bibir. Ya, itu harus kita perhatikan. Nah, sisanya yang masuk di istilah ayat 21, maka tidak boleh tebal. Contohnya apa? Huruf yang masuk di istifal? Ya, seperti a, ba, tidak boleh o, bo, to. Harus tipis. Dan kita menyebutkan hujaiyah itu beda dengan menyebutkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita menyebutkan a itu apa? A. Seperti di antara tebal dan tipis. Kalau bahasa Arab itu bukan a, tapi apa? A. Bukan a, tapi a. Bukan ba, tapi ba. Bukan ta, tapi da. Bedakan ya, ta, da, ta, da. Kalau kita enaknya kan Indonesia pakai ta. Apa ini? Ta, enggak, tapi da. A, ba, da. Ya, tidak ditebalkan. Karena yang tebal cuma 7 saja. Maka hamzah jangan dibaca o. Ada sebagian kita membaca ketika takbir Allahu Akbar. O, Allah, Allah. Padahal Allah. Jangan Allah, o. Ya. Demikian juga ba, jangan dibaca bo. Nanti kita akan praktik contoh di surat Insyirah yang sudah di atas itu. Terus apalagi ta, jangan dibaca to. Sa, jangan dibaca so. Bedakan ya. Ja, jangan dibaca jo. Tidak boleh. Kemudian apa? Ha, jangan dibaca ho. Kalau ho memang tebal. Ya biasa identik kalau yang tebal itu terbaca o ya, o. Semuanya pakai o. Terus bagaimana dengan huruf yang ro? Ro tebal tidak? Nah, kenapa tidak dimasukkan huruf istilah?
Ya, karena dia memiliki dua sifat. Dia memiliki dua wajah. Ada saat-saat tertentu roh itu dibaca tipis. Makanya roh itu tidak dimasukkan di huruf istilah. Dia masih pembahasan sifat memiliki sifat istifal tipis. Kenapa? Karena dia memiliki dua wajah. Dia memiliki dua sifat. Sifat tebal dan sifat tipis. Kapan tebal? Ketika berharakat fathah. Ro. Kapan tebal? Karena kalau dia sukun sebelumnya fathah. Ru. Kapan tipis? Ketika dia kasroh. Ri. Kapan tipis lagi? Ketika dia sukun sebelumnya kasroh. Bir. Nah, maka dari itu ro itu tidak dimasukkan dalam pembahasan isti'alah, tapi dia masuk di pembahasan istifal. Ya, silakan. Sekarang jelaskan pengertiannya dengan huruf-hurufnya. Betul? Dari mana di sini? Pengertian istilah dan pengertian istifal. Berikut dengan hurufnya. Caranya ya, Bang ya. Istilah adalah naiknya suara ke langit-langit, ya, naiknya suara ke langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Ini gampang karena pengertian ringkas. Hurufnya jumlahnya 7, khusso, dhamtin, qim. Adapun istilah adalah tidak naiknya suara ke langit-langit, ya, dalam pengucapannya. Dan hurufnya berapa? Hurufnya selain huruf isti'la yang jumlahnya 21. Tidak perlu untuk sebutkan. Kalau mau sebutkan bisa, tapi terlalu lama lah. Yang penting selain huruf isti'la lah gitu mudahnya ya. Itu jumlahnya 21. Nah, betul? Bismillah. Sifat huruf yang ketiga ya. Ya. Istilah. Istilah yaitu naiknya langit-langit. Naiknya suara ke langit-langit karena di saat mengucapkan hurufnya. Hurufnya ada 7. Kha, sa, do, gha, ta, a, dha. Istifal tidak naiknya suara ke langit-langit ketika sedang mengucapkan hurufnya. Hurufnya berapa? Hurufnya ada 21 selain dari istilah. Ya, selain istilah. Nah, barakallahu. Lanjut. Oke. Istilah yaitu naiknya suara ke langit yang dibaca dengan tebal. Hurufnya ada 7, yaitu ada huruf kho, so, ko, do, po, wo. Lawan sifatnya istifal. Hurufnya ada 21. Ya. Selain dari istilah. Ya, selain huruf istilah. Yang naiknya suara. Ya, nah, lanjut. Istilah adalah naiknya suara ke langit-langit saat mengucapkan sehingga pribadinya tebal. Ya, sehingga itu bagian tebal. Ada 7, ada kho, so, dot, koin, to. Khoin atau hoin? Koin, to, ko sama do. Nah, Kemudian ada istifal, tidak naiknya suara ketika mengucapkan hurufnya. Pada ini buatnya tipis. ya. Hurufnya ada 21 selain dari huruf istilah. Ya, selain istilah. Nah, di sini kalau antum mempermudah saja menghafal, ini dari ringkas dalam sebuah kalimat ya, tergabung dalam kalimat. Cuma ini harus benar juga penyebutannya. Khusso, dhamtin, qim, bukan seenaknya kita. Apa hurufnya? Khusso, dhamtin, qim. Tidak, harus benar penyebutannya. Khusso, dhamtin, qim. Itu kenapa dikasih begini? Supaya mudah kita menghafal. Kalau kita non ajam ya mungkin agak susah ya. Ini ada maknanya ya. Ini dirangkai dalam sebuah kata ini dia bermakna. Jadi mudah dihafalkan. Tapi harus benar penyebutannya. Kalau belum bisa ya antum satu-satu sebutkan. Nah, lanjut. Istilah adalah naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya ada 7. Tergabung dalam kalimat Kalau dipenggal-penggal bagaimana? do, so, do, wo, po, dan
Vo. Iya. Kan istighfar itu hurufnya 21 lain dari huruf. Pengertiannya dulu, pengertiannya. Oh, tidak naiknya suara ke lain-lain ketika mengucapkan huruf Iya. Vo. Maka dibaca. Hurufnya ada 21. Maka dibaca apa? Dibaca Tipis. tipis. Oke. Hurufnya 21. yaitu Lain dari huruf istighfar. iya, hurufnya 21 selain huruf istilah. Nah. Yud. Siapa? Nah. Udah kelas? Ketua kelas. Oke. Istilah adalah naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga dia dibaca tebal. Hurufnya? Hurufnya ada 7. Khosobotin tin. Terus? Ini benar ya? Iya, tinggal. Kho, so, bo, ghain, bo, bo, ko. Sudah hitung? Sudah jumlah? Pas 7? Kau no, dah. Ko, dah ada. Ya. Oh. Ya. Lawannya? Bo. Ya. Berikutnya lawannya? Dan istighfar tidak naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga dia dibaca tipis. Oke. Hurufnya selain dari huruf isti'alah. Jumlahnya? Jumlahnya besar. Iya. Yud, Enor. Tidak ada naiknya suara ke langit-langit mulut hingga dibaca tebal. Ya. Hurufnya ada Vo, Hurufnya berapa? 7. Ya, sebutkan. Ko, Do, Do, Ko, Do, Dihitung dulu, coba. Ulangi tadi pertama. Nanti terulang-ulang. Kho, go, Do, apa? Do, Bo, Go, go, Do, go, Do, Ko, ko. Satu lagi. Ko, Ya, po. Nah, Ini so, bo, poin, kill. Nah. Terus lawan istighfar. tidak naiknya suara ke langit-langit hingga dibaca tipis. Ya. Hurufnya selain huruf istilah Jumlah? 21. Ya, insyaallah. Yud. Istilah. Pengertiannya? Istilah yaitu naiknya suara ke langit-langit mulut hingga dia dibaca tebal. Bentuknya tergabung dalam kalimat Fom, Do, Din, Fir. Kalau dipotong penggal-penggal? Fo, Fo, Do, Fo, Ko, Fo. Ya. Terus Kemudian di istighfar. istighfar. Istighfar yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya dan dia dibaca tipis. Ya. Hurufnya 21 selain istilah. Masya Allah. Nah, barakallahu. Yud. Istilah naiknya suara ke langit-langit sehingga dibaca tebal. Hurufnya ada 3 huruf. Kho, so, do, goin, to, kof, do. Ya. Istighfar yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga dibaca tipis. Hurufnya ada 21 sebagai huruf istilah. Iya, Masya Allah. Barakallahu. Yud. Istilah adalah naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga ia dibaca tebal. Ya. Hurufnya ada 7. Ho, so, do, goin, to, kof, zo. Ya, Masya Allah. Istighfar tidak naiknya suara ke langit-langit sehingga dia dibaca tipis. Ya. Lawan hurufnya ada 21 Yaitu selain istilah. iya, hurufnya satu selain istilah. Yud. Cuman ininya mah agak besar. Beda kan beda-beda kan. Ini Lirik-lirik. Lirik-lirik dia, Bang. Terus.
So dulu. Iya, bisa diulang pasti pemasannya itu. Kalau udah harus tahu ini artinya dari ini artinya apa ya. Terus ya. Kalau Lawannya? tahu artinya itu hafal artinya bahwa artinya apa. Yang tidak naiknya suara ke langit dan bumi. Kalau gampang. Selain langit dulu. Yang berjumlah 21 selain dari Iya, selesai. Nah. Iya, Jod. ini artinya apa? Digoreng. Istilah itu naiknya suara ke langit-langit mulut saat mengucapkan huruf sehingga dibaca tebal. Ya. Kemudian itu terdiri atas 7 yaitu ho, so, do, goin, to, kaf, Benar kau? kof, Tuh. kof sama zo. Ya. Kemudian istifal itu tidak naiknya suara ke langit-langit mulut saat mengucapkan suara sehingga dibaca tipis. Hurufnya? Hurufnya ada 21 selain huruf istilah. Iya. Ya. Ah. Terus lihat. Dibaca aja apa? Istilah adalah naiknya suara ke langit. Hurufnya ada 7. Itu. O, so, do, goin, o, ini kan suara khusus. do. Lawannya Lawannya isbak. istifal. Enggak, ini istifal yang itibak nanti bro. Yang di bawahnya istifal. Isbak adalah tidak naiknya suara Dari langit. ke langit ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tipis. Berapa jumlahnya berarti istilah? Kalau istilah 7 jumlahnya, berarti istifal berapa? Kalau 28. Berarti 28 kurang 7. Ya, 21. Nah, itu penjelasan singkat dari sifat yang ketiga ini ya. Istilah lawan istifal. Nah, udah berapa sifat kita pelajari? Dari awal pertama? 3. Masih ingat ya? Hamas lawannya? Jahar. Syiddah lawannya? Di antaranya ada apa? Yang ketiga apa tadi? Istilah lawan istifal. Oke. Yang keempat nanti berikutnya. Oke, sekarang kita kembali ke surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Itu nama lain Asyarah ya. Kita akan mempraktikkan bagaimana cara membaca sifat-sifat huruf yang sudah kita pelajari, terutama sifat yang malam ini kita pelajari yaitu istilah. Lihat pertama, ada huruf yang memiliki sifat istilah? Huruf apa? Istilah ada. Ada sod. Ya, sod sama Sod sama Istilah sod saja. sod saja ya. Cuma sod ya. Jadi maka ditebalkan. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Di sini sod harus dibaca tebal, jangan sadarat, tapi so. Sisanya seperti hamzah di sini jangan dibaca alam nashrah laka, tapi laka. Ya, tidak boleh alam nashrah laka sadrak, tapi sadrak. Nah, yang ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Huruf apa? Ya, huruf bod saja. Ya, itu saja. Ya, boleh isti'ara. Yang lain masuk di istifal. Alladzi anqadha dhahrak. Ada berapa? Tiga. Ya. Ya, ada 3. Yang pertama qaf, kemudian bod dengan mo. Yang terbaca o itu ya, qaf dengan bod dengan lo. Sisanya masuk di istifal. Wa rafa'na laka dzikrak.
Wa rafa'na laka dzikrak. Ada? Tidak ada. Istifal semuanya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ada? Tidak ada. Istifal semua. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada? Tidak ada. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Ada? Huruf ghain sama sod ya. Istilahnya ghain huruf dengan sod. Go dengan sod. Maka kita baca faragh, jangan faragh. Faragh, tapi faragh. Fansab, jangan sab. Ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ada? Ya, goin saja. Nah. Ya, itu adalah huruf-huruf istilah yang jumlahnya 7. Maka sisanya 21. Praktek? Saja, teori saja. Sekarang kan kita sudah sebutkan 3 sifat ya. Jadi mungkin satu ayat dapat jatah 1 orang. Sebutkan 3 sifat. Jangan sifat yang keempat nanti berikutnya. Paham ya? Seperti Hamzah. Yang pertama Hamzah apa? Jahar. Iya, jahar. Yang kedua? Syiddah. Yang ketiga? Istifal. Nah, sampai situ saja. Oke? Ya, Satu ayat kan? Ayat ini. Kalau yang double hurufnya lewati saja. Oh, begitu. Berarti alif begitu? Ya, Hamzah. Hamzah atau alif. Satu orang satu ayat. Satu orang satu ayat. Baik-baik ya. Oh iya, begitu. Oh, saya pilih saja ya. Saya acak. Ya, diacak. Nah, huruf lam. Huruf lam. Sifatnya Ini lihat bukan ini. Tidak boleh. jahar. Ya, jahar. Terus Rokhwah. enggak ada. Ih? Iya, enggak ada. Oh, bainiyah. Bainiyah. Yang terakhir tadi Istifal. gitu aja. Oke. Lanjut. Mim. Ini huruf mim. Mim. Jahar. Jahar. Ya. Jahar lah. Terus Bainiyah. Bainiyah. Terus istifal. Istifal. Masyaallah. Terus huruf nun. Apa namanya? Jahar Ustaz. Jahar. Terus kemudian bayi ini Ustaz. Bainiyah. Dan istifal. Ya. Lanjut. Sya. Shin. Hamas. Rokhwa. Istifal. Insyaallah. Douglas. Huruf ro. Jahar. Bainiyah. Istilah. Istifal. Dan istilah. Nah. Adur. Ha. Hamas. Rokhwa. Istifal. Insyaallah. Lam sudah. Kaf. Kaf. Ya, hamas. Antara syiddah, rokhwa dan bainiyah. Ya. Syiddah. Kemudian Istifal. Gitu. Jod. Sod. Hamas. Terus antara syiddah, rokhwa, bainiyah. Rokhwa. Terus istilah. Jod. Dal. Jahar. Terus
Nggak ada ini ada. Klik Umar. Ya, syiddah. Terus yang urusan istifal. Oh sudah, kak sudah. Langsung wow. Wa. Oh, samar. Samar. Oh. Kalau Lihat. jahat jelas. Samar. Nggak ada ini. Nggak ada apa ini. Keluarnya nafas kan bisa juga. Oh iya. Antara syiddah, rokhwa dan lainnya. Masuk ada syiddah di huruf ba? Tertahan. Nggak ada. Berarti di syiddah nggak ada, di bainiyah nggak ada. Berarti masuk di mana? Ya, di situ aja. Jadi kalau dicari di syiddah nggak ada, mungkin di rokhwa. Kalau dua-duanya nggak ada, pasti di bainiyah, di rokhwa. Itu aja. Istifal. Nah, Antara dua. lanjut. Bod. Bo. Ya, bod. Antara rokok dengan syiddah antara ini. Antara hamas dengan jahar. Nanti itu yang sifat yang pertama dulu, pada otomatis pertama. Antara hamas dengan jahar. Oh, sifat yang pertama antara hamas dengan jahar. Dia maksudnya hamas atau jahar? Hamas ada huruf dot di situ? Nggak ada, berarti masuk di lawannya. Yaitu di jahar. Nah, nanti kan itu ada lawan-lawannya. Hamas lawannya jahar, kemudian syiddah lawannya rokhwa atau ini ya. Nah, berarti dot masuk di enggak, di yang pertama dulu, yang pertama. Antara hamas dengan jahar dipilih. Hamas dengan jahar. Hamas dengan jahar ada itu di. Bukan, di bagian atas hamas dengan jahar. Itu. Kan ada bagian-bagiannya itu kan. Yang dot masuk di jahar. Ya, jahar. Kenapa di jahar? Karena di hamas tidak ada. Hamas kan hurufnya cuma 10 kan? Atau syakhsun sakata itu huruf dot tidak ada. Kalau tidak ada di hamas, berarti di lawannya yaitu jahar. Berikutnya sifat yang kedua antara syiddah dan rokhwa atau bainiyah. Jelasnya suara. Kalau cari syiddah tidak ada, cari di rokhwa. Di bainiyah. Kalau bainiyah tidak ada, di rokhwa. Di mana ada yang bod? Di syiddah ada enggak? Di syiddah ada? Tidak ada. Di bainiyah ada? Tidak ada juga. Berarti Diwakafkan kalau di rokhwa. Memang tidak disebutkan. Jadi yang banyaknya itu kalau tanya kenapa di rokhwa tidak disebutkan hurufnya, memang tidak disebutkan. Karena otomatis selain yang tidak disebutkan gitu. Makanya tidak disebutkan karena sudah otomatis. Jadi yang pertama dia memiliki sifat jahar, kemudian rokhwa. Satu lagi malam ini antara istilah dan istifal. adanya nafas. Di istilah ada enggak? Bukan, yang antara istilah dan istifal. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Bukan yang keempat, yang ketiga antara istilah dengan istifal. Masuk di mana? Istilah ada enggak? Huruf dot? Ada. Itu yang 7 kan? Jadi buat itu yang pertama adalah jahar, kemudian rokhwa, kemudian apa itu? Rokhwa. Iya, rokhwa. Apa itu dok? Iya. Rokhwa. Di syiddah enggak ada, coba lihat, kita lihat. Iya, di rokok. Di syiddah enggak ada kan? Selain ini enggak ada. Kita lihat syiddah. Syiddah itu hurufnya cuma 8. Ajid, qatin, bakat. Qad enggak ada. Enggak ada. Masuk di rokok. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana cara mengalirkan suara qad? Kita pertanyaannya. Kenapa qad masuk di rokhwa? Terus bagaimana cara mempraktikannya? Ya, ada gedorongan. Itulah yang disebut dengan rokhwa. Beda dengan sifat yang lain. Memang qad itu khusus dia. Makanya Syekh Iman mengatakan jaroyan di lisan, mengalirnya lidah. Jadi lidah itu mendorong ke dalam. Itu termasuk mengalir ya? Iya, mengalir itu. Dia bukan maksud di syiddah. Bukan tertekan dia ya?
Ada dorongan di situ. Dia suaranya ditekan. Tapi suaranya tetap Cuma mengalir. suaranya Mengalir. tidak antara Makanya ada sifat namanya istiqolah dalam pembahasan sifat yang melawan, yang memanjang. Suaranya itu memanjang. Kedengaran kan suaranya kan mengalirnya. Memang sifat rokhwah huruf mod dengan huruf yang lain seperti sa berbeda. Kalau sini kan keluar kan nafas. Kalau ini rokhwah itu berbeda di huruf doi. Terlebih lagi ketika dia sukun atau tasydid. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sebagian salah dari kita wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan langsung waladhdallin, tapi walad ada walanya. Jangan langsung waladhdallin. Itu sifatnya dia. Harus ada walad yang meskipun sebentar ya. iya, nah, Termasuk getaran suara juga. iya ada getaran kan memang rokhwah kan ada getaran. Jangan dibuka. Walau Tetap lidah nempel ya. iya, lidahnya kan di sisi. Iya, sisi lidah yang menempel. Pangkalnya naik langit, sisi lidahnya naik ke 3 gram atas. Walau tidak langsung walau tapi walau wayaqbil wa di surat Al-Mulk ya. Wayaqbil bil bukan langsung wayaqbil. Jadi suaranya tidak boleh terputus. Enggak. Tapi posisikan di sisi lidah ya, jangan di ujungnya. Kalau di ujungnya itu seperti sebagian kita baca huruf surat Al-Fil fi tadlil, jangan dal pakai do fi itu contohnya ya, fi tadlil jangan baca pakai dal fi tadlil kalau kita baca tad berarti ujung lidah kan di sisi dia fi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil tidak langsung fi mengalir ya, jadi dia memiliki sifat rokhwah. Oke, sampai mana tadi? Berikutnya ain ya. Ain jahar. Terus Bainiyah. Terus Istifal. Nah, lanjut. Saya. Apalagi Huruf ain sudah nun. Yang pertama bainiyah. Anda antara hamas dengan jahar dulu. Itu betul bainiyah sih, cuma susunannya dari atas dulu. Mas atau jahar gitu. Hamas atau jahar? Ya, antara kan ada beberapa tingkat, ada keadaannya. Ya, itu kebas. Mas atau jahar. Jahar. Jahar bainiyah Dengan istifal. iya. Jadi diambil dari awal dulu ya. Walaupun benar. Lanjut, Zai sudah belum? Oh, belum. Zai. Terus Zai. Jahar. Ya. Terus Rokhwah. Rokhwah. Istifal. Insyaallah. Terus lam sudah. Jahar banyak ya. Rokhwah, Zai, Rokhwah. Kan mengalir suaranya kan? Dan bergetar. Makanya perbedaan rokhwah, apa perbedaan rokhwah dengan hamas? Sama-sama mengalir. Tapi kalau hamas dilihat dari nafas. Dan tidak bergetar. Coba antum pegang ya, sebutkan coba ketika sukun nafasnya mengalir kan dan tidak bergetar. Beda dengan zai itu ada getaran, makanya zai itu tidak dimasukkan di hamas, dia masuk di suara saja yang mengalir. Bergetar dia, ada getaran. Ya. Apa tadi orangnya tadi zai yang pertama rokhwah. Satu rumah itu ya. Iya, cocok. Rokhwah dan yang ketiga istifal. Iya, istifal. Enggak, maksudnya makhrajnya. Zai, dari mana? Ujung lidah. Iya. Sod, zai sama sin sama makhrajnya. Sin ya sin. Iya, di mana? Ujung lidah menempel pada gigi seri pangkal gigi seri bagian bawah.
bukan pangkal gigi. Ya gigi serinya ya, di dinding gigi serinya. Gitu. Intinya gigi seri bagian bawah lah. Dengan iya kah? Hah? Bukan dengan iya. Bukan, kalau ya itu tengah lidah. Iya. Oh. Jim, shin, ya di tengah lidah. Kalau zai, sin, sod itu ujung lidahnya di gigi seri bagian bawah. Di gigi seri bagian bawah. So. Ya, ya. Sin, zai, sod satu makhraj. Ujung lidah menempel di gigi seri bagian bawah. Cuma perbedaannya nanti ada sebagian sifatnya. Ini perbedaannya sifatnya. Sin. Makanya penting kita mempelajari sifat karena kalau kita mengandalkan hanya makhraj susah kita banding bedakan sin dengan sod karena sama tempatnya, rumahnya sama di situ. Kalau kita tidak mempelajari sifat nanti jatuh. Coba sod, so, coba kasroh, nanti bilangnya apa? Si. Makanya kita mempelajari sifat, oh ternyata sod itu tebal, si, itu perbedaannya. Rumahnya sama, tapi sifatnya yang dimiliki berbeda. Kalau sin itu tipis, istifal, dan cara mengistifalkan, cara mempraktikkan istifal bagaimana? Lidah kita rileks. Ini perlu saya jelaskan ya. Jadi cara menjelaskan, mempraktikkan sifat istifal, huruf istifal itu lidah kita rileks. Sa. Kalau yang tebal, lidah kita bagaimana? Menaik. Menegang. Lidahnya menegang. Caranya apa? Naiknya pangkal lidah. Tegang lidah kita. Tegang. Dengan cara apa? Pangkal lidah kita naik. Kalau istifal, lidah kita rileks. Biasa aja. Sa. Makanya jangan membaca so. Tidak boleh. Harus sa. Nah, lanjut. Huruf kaf sudah ya, kaf? Iya, dal. Dal. Ya. Makhrajnya dulu deh supaya lebih kuat hafalan. Makhrajnya dulu. Maksudnya di mana? Sekalian. Di ujung lidah menempel pada ujung bisi bagian atas. Ya, ujung lidah menempel pada ujung lidah. Oke. Sifatnya? Dia dari itu masuk di Jahar. kemudian di rohwa, kemudian di Istifal. Nah, ya. Oke, lanjut. Suruh huruf kita sebutkan saja ya. Yang sudah lewatkan saja. Hamzah sudah? Oh sudah. Nun, qaf, qaf. Apa yang saya makhrajnya dulu. Makhrajnya dulu. Pangkal lidah kita menempel pada langit-langit dengan benar. Masya Allah. Sifat. Sifatnya hamzah. Ko. Itu kak. Kalau K itu. Ajar. Kalau bilang apa itu? Ko. Oh iya. Rasanya. Ya, ko. Tidak. Ya, sudah. Tiga istilah. Ya. Jadi ko itu tidak memiliki sifat hamas, yang memiliki sifat itu ka. Kalau ko itu enggak ya. Makanya menyebutkan ko itu jangan min qablikum. Jangan dialirkan suaranya ya. Napasnya pun tidak dialirkan. Nah, lanjut. Wo. Kelas. Wo. Iya. Makhrajnya di mana? Makhrajnya dulu. Ujung lidah menempel pada gigi seri seperti Tepatnya. Kalau gigi seri kan ada pangkalnya, ada ujungnya, ada dindingnya. Tepatnya di mana? Ya, ujung lidah menempel pada gigi serinya di mananya? pangkalnya atau Bukan. ujungnya. Mungkin di pangkalnya, ujungnya atau dindingnya atau gusinya bagaimana? Tepatnya di mana? Ya, itu tepatnya ya. Ujung lidah kita ditempel dengan ujung gigi seri. Kalau kita katakan ujung lidah menempel dengan gigi seri, itu masih rancu, masih bingung. Di mana gigi bagian mana? Tapi kalau kita katakan ujung lidah menempel dengan ujungnya gigi seri, berarti di sini. Ya. Nah, sifatnya jahar. Terus rohwa. terus di istilah. Iya, insyaallah. Ha, Nur. Ha. Ya, sifat makhrajnya. Bukan. Ha. Bukan hanya mujibul. Ha. Besar bagian bawah. Ya. Beda ha dengan ha. Ini ha. Allah rok. Kan? Sifatnya Hamas. Rokwa. Iya. Dan perlu diketahui ha itu termasuk huruf yang paling lemah. Sebagaimana yang paling kuat adalah huruf po. Ya. Nah.
Lanjut. Ro sudah, kaf sudah. Wa ro fa. Fa. Huruf fa. Hamas. Kemudian Bahwa kemudian istighfar. Ain sudah in? Oh ya sudah. Nun sudah. Apa? Ya, sin ya. Ya huruf sin. Mim sudah ya? Sudah. Oh ya. Huruf sin. Sin. Makrojnya dulu. Ujung lidah. Ujung pangkal. Pangkal ujung lidah. Pangkal. Ujung lidah. Begini. Ujung lidah itu. Gigi kesehatan. Ya, ujung lidah. Gigi kesehatan. Ya, bukan ujung sini. Bagian sini bagian bawah. Itu satu dengan teman dengan zai, sin sama sod. Ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Jadi gigi seri bagian. Nah, sifatnya Sifatnya hamas. hamas, Hamas. Sama rokoa. rokhwa, Terus di istighfar. istighfar. Nah, lanjut. Ya. 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 Sifat makrojnya dulu. Ingat dulu makrojnya. Ya. Ujung pangkal ini apa? Tengah. Nah, tengah lidah. Ya, itu tengah lidah. Ya. Yang temannya yaitu apa? Jim, shin sama ya, itu satu tempat, satu makhraj. Tengah lidah. Nah, sifatnya jahar, rokhwa, istighfar. Insyaallah. Roh sudah ya? Kemudian huruf apa? Ba. Oh iya, ba. Ba. Makrojnya dulu, makrojnya. Ab. Ya, bibir. Makrojnya dari bibir, syafatan. Sifatnya jahar, syiddah, istighfar. Terus ghain ya? Ya, ghain. Nah, harus. Makrojnya dulu. Tenggorokan bagian mana? Tenggorokan bagian bawah. Oh, bukan. Tenggorokan bagian atas. Atas ya. Sifatnya antara jahar, rokhwa. Ya. Oke, selesai ya. Selesai. Tinggal kayak bagaimana kita mempraktekkan ya. Mungkin kalau teori insya Allah bisa, tinggal praktiknya. Kita ambil contoh satu huruf ya. Cara mempraktekkan sifat huruf yang sudah kita pelajari. Kita mempraktekkan fa tadi sifatnya apa? Fa. Apa sifatnya fa? Hamas. Sifatnya Hamas. ya. Bagaimana prakteknya? Napasnya dialirkan. Kapan dia ketika dialirkan jelas? Ketika Disukunkan. dia sukun atau tasdid. Af. Itu mempraktikkan. Jadi selain kita bisa tahu teorinya, apa sifatnya fa, hamas, kita juga harus tahu praktiknya. Praktiknya bagaimana? Harus sesuai dengan ya teorinya. Walaupun memang praktik itu butuh proses ya, agak susah. Lebih mudah kita teorinya. Tapi minimal kita bisa melatih. Praktikkan fa ketika dia sukun, af itu sifat yang dimiliki, sifat lazim yang dimiliki huruf fa. Af. Kalau ada seorang membaca fa suara nafasnya tidak dikan ab berarti salah. Ab wajah tidak boleh. Karena memang fa tidak memiliki sifat. Sifat yang kedua apa? Antara syiddah dengan rokhwa. Dia masuk di mana? Rokhwa. Antara syiddah dan rokhwa. Fa. Maksud di? Rokhwa. Ya, rokhwa. Kalau tadi nafas yang mengalir, kalau sekarang suaranya yang mengalir. Af. Bisa dibedakan ya, kalau hamas itu hubungannya dengan nafas, udara yang mengalir. Af. Terus kalau rokhwa hubungannya dengan suara. Selain suaranya mengalir, nafasnya pun mengalir. Af. Itu praktik.
Kemudian sifat yang ketiga tidak apa? Isti'la dan istifal. Cara mempraktikkan kalau fa isti'la atau istifal? Istifal. Praktiknya bagaimana? Praktiknya fa. Yang salah bagaimana? Fa. Tidak boleh fa. Kalau kita membaca fa berarti isti'la. Nah, itu cara praktiknya. Jadi saya katakan bukan hanya sekedar hafal teorinya, kita juga berusaha untuk bisa mempraktikannya. Coba fa. Jangan fa-nya Indonesia. Pa. Tapi fa. Ya, itu praktiknya. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Oke, demikian. Kita sudah tak sabar untuk menyantap. Barakallahu fikum. Subhanallah la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.